Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahis samii'il 'alim al-ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil amin as-sayyidis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Kebetulan nih Ustadz di syutingnya nih hari ini hari Jumat tanggal 15 Ramadan ya. Mudah-mudahan kalian juga dengan keluarga yang selama ini berada di rumah Allah berikan kesehatan, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak sekalian, bahwa perintah puasa ini telah Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim, yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Hai orang-orang yang beriman, telah aku wajibkan kepadamu, yaitu kita sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpuasa Ramadan sebagaimana telah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tahun ini Allah masih mempercayakan kita untuk bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Nunggu bulan Ramadan itu lama, 1 tahun. Seandainya kita semangat berpuasa hari ini, ingin ketemu Ramadan lagi, nunggunya lama 1 tahun. Seandainya Allah masih memperkenankan umur yang panjang, insya Allah kita ketemu lagi di bulan suci Ramadan tahun yang akan datang atau tahun depan. Alhamdulillah anak sekalian, kondisi tahun ini puasa kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalian tahu bahwa kita sudah lama berada di dalam rumah, tidak boleh keluar. Ya, karena pemerintah menghimbau kita agar tetap di rumah saja, segala aktivitas kita, belajar kita dengan bunda, dengan ayah, dengan papa, dengan mama, di dalam rumah saja agar kita terhindar dari pandemi virus corona. Ya, alhamdulillah sampai hari ini Allah memberikan sehat panjang umur kepada kita semua, amin ya. Alhamdulillah anakku sekalian, Ustaz juga sudah kangen sama kalian ya, ingin bertemu, ingin berjumpa ya di kelas, di sekolah. Alhamdulillah Bapak yakin dan Ustaz juga yakin kalian pun sama, ingin ketemu dengan guru-guru semua ya. Mudah-mudahan Allah percepat nanti nih musibah ini ya, balai ini Allah angkat semua karena Allah yang maha berkuasa ya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anakku sekalian, Ustaz yakin kalian semua masih berpuasa Ramadan ya. Tentu puasa ini harus berdaya guna ya, jangan sampai puasa kita ini di mata Allah Subhanahu wa taala kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, banyak orang yang berpuasa Ramadan tetapi Allah tidak memberikan balasan atas puasa ini, atas puasa Ramadannya itu, kecuali dia hanya mendapatkan laisa lahu illal ju' wal 'atash, kecuali dia mendapatkan balasan dari Allah hanya lapar dan haus saja, rugi. Seandainya puasa kita tidak berdaya guna, artinya tidak dijaga, terutama mulut kita ya. Mulut kita ini yang sering berkata bohong, baik di rumah, kepada kakak, kepada adik, kepada kedua orang tua. Nah ini puasa Ramadan ini harus dijaga, jangan sampai mulut kita ini berkata tidak jujur atau kadzib, berbohong. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat karakter yang jujur selama hidupnya. Karena Rasulullah atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tuntunan
ya panutan kita, nabi kita di akhir zaman yang memberikan contoh yang terbaik, uswah hasanah kepada kita semua. Oleh karena itu kaitannya dengan Ramadan, kita harus jaga lidah kita, lisan kita, ucapan kita, jangan sampai kita berbohong. Yang kedua, jangan sampai kita juga ghibah. Ghibah itu membicarakan orang lain, walaupun yang kita bicarakan kebaikannya sama saja, tapi umumnya orang kalau ngomongin orang pasti keburukannya atau kejelekannya, dan ini yang harus kita hindari. Yang berikutnya, lisan mungkin saja kita berbicara, ya, itu ada unsur memfitnah orang. Ya, kalau sesuai dengan fakta juga itu ghibah. Tidak sesuai dengan fakta yang ada, itu namanya fitnah. Sama saja. Puasa kita sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jaga lisan kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW yang selalu menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia, kata Nabi, bagaimana dia menjaga lisannya. Nah, mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini kita berpuasa itu mengendalikan diri kita. Bukan saja mulut kita menahan minum, makan, ya, tapi mulut kita ini, lisan kita ini dijaga agar tidak melakukan hal-hal yang membuat puasa kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang berpuasa tapi dia mendapatkan hanya lapar dan haus saja. Ya, nah mudah-mudahan anakku sekalian yang Bapak banggakan, walaupun kita tinggal di rumah ya sudah cukup lama, ada nggak sebulan lebih ya, hampir 2 bulan kita tinggal di rumah, tapi kalian sabar. Itulah sabar kunci dari puasa, harus bersabar dengan kondisi yang sekarang ini. Kita alhamdulillah sampai hari ini mama, ya, ayah kita, papa, bunda kita, alhamdulillah rezekinya ada. Mungkin orang-orang di luar rumah kita banyak yang hari ini berpuasa, mereka pun nanti bukanya makan apa, karena memang kondisi dengan kemiskinan yang ada. Kalian alhamdulillah bisa makan sahur, ya, nanti maghrib buka puasa kalian juga bisa makan yang kalian inginkan, alhamdulillah, ya. Oleh sebab itu kalian harus lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadah puasa, ya. Dan juga kalian harus menjaga juga yaitu sholat yang 5 waktu, jangan sampai kalian tinggalkan. Tetap walaupun di dalam rumah kalian tetap melaksanakan sholat yang 5 waktu, ya. Apalagi nanti pas setelah sholat isya disambung lagi kita melaksanakan sholat tarawih, ya. Kalian mau melaksanakannya 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat, mau 20 rakaat ditambah witirnya 3 rakaat jadi 23 rakaat, itu terserah kalian. Yang jelas sholat sunnah itu, tarawih itu lebih banyak rokaatnya, tentu pahala di sisi Allah, pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu akan lebih banyak yang kita peroleh. Oleh sebab itu perbanyaklah kalian melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah di samping yang wajib. Juga mungkin kalian punya target baca Quran, ya. Bukan saja baca Quran itu harus ada gurunya saja, guru tilawati. Tanpa guru tilawati pun kalian harus sudah punya kesempatan, kemandirian, kesadaran untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti yang akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan di alam kubur, ya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang sering membaca Al-Quran selama hidupnya. Dan mudah-mudahan kita semua, ya, kalian, orang tua kalian, nenek, kakek, semua yang ada di rumah berjamaah baca Qurannya, saling menyimak di satu waktu, entah itu bisa selepas azan maghrib atau selepas subuh, ya. Ustaz yakin, ya, kalian yang sudah bisa baca Quran tentu ingin mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah, dengan perantaranya membaca Al-Quran, kalamullah, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan anakku sekalian, Ustaz yakin kalian juga ingin segera keluar dari rumah, ingin main dan sebagainya, ya.
Baik, itu saja. Jadi Ustadz mungkin tidak akan lama menyampaikan kesempatan pada pagi hari ini. Yang jelas mudah-mudahan walaupun kondisi kalian berada di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Jadi jaga kesehatan itu bagian dari wasilah, bagian dari perintah dari baginda Rasulullah SAW. Juga Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita tentang menjaga kesehatan ya. Walaupun kita diam di rumah ya cukup lama, Ustadz yakin kalian pun ingin segera main keluar rumah ya, ingin naik mobil dengan orang tua, ingin ke mall jalan-jalan, ingin mudik juga ketemu dengan kakek nenek di kampung. Itu semua insya Allah berikan kemudahan ke depannya nanti. Mudah-mudahan Allah angkat dengan cepat musibah balai yang Allah ujikan kepada hamba-hamba Allah yang bersabar tentunya. Itu saja, mudah-mudahan pertemuan singkat dengan Ustadz ini memberikan kalian ketenangan. Sama, Ustadz juga ingin keluar ya, ingin semua main-main lagi di luar ya, ingin menghirup udara luar lagi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, kemudahan kepada kita semua. Dan amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan insya Allah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.